Publik Aviva Stadium dibuat terkejut dengan penampilan menggila Atalanta di partai final Europa League. Pasukan Ladea sukses membungkam Bayer Leverkusen dengan 3 gol tanpa balas. Kejutan Atalanta membuat semua publik sepak bola merasa heran. Sebab skuad Ladea berhasil memutus rekor nggak terkalahkan Bayer Leverkusen selama 51 pertandingan. Ademola Lookman menjadi pembeda dengan melesakkan hat-trick di pertandingan kali ini. Selain itu, Gianpiero Gasperini berhasil memutus kutukannya yang gak pernah menang saat bermain di final. Cetak gol coba merangkum kebangkitan dramatis Atalanta mencetak sejarah sebagai berikut. Tim kuda hitam yang dianggap remeh. Atalanta sudah mendapatkan julukan sebagai tim kuda hitam sejak mentas di Liga Champions 2019-2020. Skuad Ladea langsung tampil mengejutkan sejak pertandingan fase grup. Padahal saat itu pasukan Orbici dinilai sebagai klub terlemah dari 4 perwakilan Serie A. Skuad Ladea dianggap nggak sekuat Juventus, Inter Milan, dan juga Napoli. Nggak disangka-sangka anak asuh dari Gianpiero Gasperini sukses lolos ke babak gugur setelah finish di peringkat runner-up. Di babak 16 besar, Atalanta masih sanggup meneruskan kejutan hebatnya. Skuad Ladea berhasil membantai Valencia dengan skor mencolok yakni 4-8. Papu Gomez laku gelandang andalan Atalanta mengaku nggak menyangka bisa lolos ke perempat final. Pemain asal Argentina ini bahkan langsung koar-koar berambisi juara Liga Champions. Gomez mulai optimis skuad Ladea punya kesempatan meraih trofi si kuping besar. Selain itu, Liga Champions musim 2019-2020 juga punya format baru karena pandemi Covid. Di laga perempat final akan digelar di tempat yang netral dengan hanya 1 leg pertandingan. Sayangnya di partai perempat final, kejutan Atalanta harus berakhir setelah berhasil dikalahkan oleh Paris Saint-Germain. Ladea tersingkir dengan skor 1-2 dari pasukan Thomas Tuchel. Gasperini langsung menyesal karena gagal membawa Atalanta ke semifinal. Penyesalan itu semakin menjadi-jadi mengingat skuad Ladea langsung terpuruk di musim selanjutnya. Atalanta bahkan gagal lolos ke Liga Champions setelah hanya mampu finish di peringkat ke-8. Gasperini diminta untuk mundur karena sudah gagal mempertahankan prestasi dari Ladea. Penjegal tim raksasa pemutus ambisi. Keinginan mundur Gianpiero Gasperini langsung ditahan oleh publik kota Bergamo. Para pendukung garis keras meminta sang pelatih untuk bertahan di Stadion Atleti Azzurri de Italia. Dukungan penuh yang mengalir membuat Gasperini membatalkan rencananya untuk hengkang. Sang pelatih langsung membawa Atalanta bangkit dari keterpurukan. Skuad Ladea lolos ke Europa League setelah mampu finish di peringkat ke-5. Di musim ini kiprah Atalanta juga cukup konsisten dengan mengalahkan AC Milan, Napoli, dan AS Roma. Gak cuma itu, Atalanta juga tampil mengejutkan di fase grup Europa League. Skuad Oroboci berhasil finish sebagai pemuncak klasemen grup D tanpa menelan satupun kekalahan. Kejutan Atalanta sebagai tim kuda hitam terus berlanjut hingga babak perempat final. Pasukan Oroboci sukses menjungkalkan tim kandidat kuat unggulan seperti Liverpool. Di laga leg pertama, skuad asuhan Gasperini langsung membantai The Reds di Anfield Stadium. Nggak tanggung-tanggung, Liverpool harus tumbang dengan skor telak 3-0. Lini serang The Reds jadi kambing hitam akibat buang-buang peluang emas. Mohamed Salah dan Darwin Núñez langsung kena hujat karena gagal mencetak gol ke gawang Atalanta. Virgil van Dijk enggan menyerah dan mengusung ambisi comeback di laga leg kedua. Namun Liverpool justru gagal menang karena hanya bisa menang tipis dengan skor 1-0. Skuad The Reds gagal melaju ke semifinal setelah kalah agregat 3-1. Hasil ini juga memembuskan harapan skuad asuhan Jurgen Klopp yang meraih 4 gelar juara. Padahal punggawa Liverpool sudah koar-koar ingin menyapu bersih semua gelar demi perpisahan manis dari Jurgen Klopp. Kebangkitan Atalanta mencetak sejarah. Atalanta membuat kejutan lain dengan berhasil lolos ke final Europa League. Gianpiero Gasperini cukup percaya diri bisa mengalahkan Bayer Leverkusen di partai final. Dia bilang kalau skuad Ladea punya banyak pengalaman mengalahkan tim-tim kuat Eropa. Hebatnya, omongan sang pelatih berhasil dibuktikannya dengan hasil yang luar biasa. Skuad biru hitam sukses mengandaskan di Werkself dengan 3 gol tanpa balas.
Pasukan Xabi Alonso langsung dibuat terkejut dengan penampilan impresif dari Atalanta sejak menit awal. Ladea langsung tancap gas dengan 2 gol yang dilesakan oleh Ademola Lookman. Usai tertinggal 2 gol, skuad pabrik mulai berinisiatif untuk keluar dari tekanan. Bayer Leverkusen berhasil menciptakan beberapa peluang emas untuk mengejar ketertinggalan. Namun Florian Wirtz dan Alejandro Grimaldo malah menyia-nyiakan peluang yang didapat. Memasuki babak kedua, pasukan pabrik kembali gagal mencetak gol lewat kaki dari Jeremy Frimpong. Sepakan volinya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Juan Musso. Alih-alih mengejar, Atalanta justru menambah keunggulan dari gol ketiga Ademola Lookman. Kemenangan ini membuat Atalanta meraih gelar Eropa pertamanya sejak berdirinya klub. Selain itu, skuad Ladea juga sukses menghentikan rekor gila pasukan Xabi Alonso. Sebelumnya di Werksel sendiri belum pernah menelan kekalahan dalam 51 laga berturut-turut. Xabi Alonso berambisi untuk meraih gelar treble winner dengan catatan rekor yang belum pernah ada. Namun keinginan tersebut harus dikubur dalam-dalam oleh sang pelatih. Keberhasilan Atalanta meraih gelar sekaligus mewarnai kebangkitan tim Italia di kompetisi Europa League. Pasalnya, ini merupakan gelar pertama yang diraih sejak 25 tahun. Terakhir kali Parma sukses meraih gelar juara di ajang ini pada musim 1998-1999. Kegacoran Ademola Lookman. Ademola Lookman menjadi sosok yang paling disorot dalam kemenangan besar di partai puncak kali ini. Penyerang Nigeria itu sukses mencatatkan hat-trick untuk Atalanta. Ademola berhasil mencetak salah satu gol berkelas dengan melepaskan tembakan placing cantik. Mantan pemain dari RB Leipzig ini pun dinobatkan sebagai man of the match. Ademola juga sukses mencetak sejarah baru di ajang Europa League. Dirinya menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak hat-trick di final Europa League. Prestasi ini akan menjadi modal penting Lookman dalam karir sepak bolanya di masa depan. Sejauh ini dirinya sudah mencetak 5 gol untuk Atalanta di ajang Europa League. Sebelumnya Lookman berhasil mencetak 2 gol di babak 16 besar menghadapi Sporting Lisbon. Gianpiero Gasperini memuji Lookman yang disebut sebagai pemain cepat dan kuat. Pelatih asal Italia ini menyebut sang pemain sudah menunjukkan performa impresifnya di musim ini. Penampilan cemerlang Lookman di Europa League nggak terlepas dari kegigihannya. Sejauh ini dirinya sudah mencetak 15 gol dari 43 pertandingan yang dimainkan. Lookman juga punya kelebihan dengan bisa ditempatkan di berbagai posisi. Gasperini sendiri pernah memainkannya sebagai winger kiri, penyerang utama, ataupun second striker. Sang pelatih memuji Lookman yang bisa bermain sesuai dengan kebutuhan tim. Lepasnya kutukan Gianpiero Gasperini. Gelar juara Europa League ini sekaligus melepas kutukan Gianpiero Gasperini. Mantan pelatih Inter Milan ini selalu dinaungi nasib yang sial ketika membawa anak asuhnya berlaga di partai final. Sang pelatih telah gagal menjuarai 4 partai puncak di sepanjang karirnya. Kekalahan pertama terjadi di Piala Super Italia 2011 saat masih mengasuh Inter Milan. Skuad Nerazzurri takluk atas AC Milan dengan skor akhir 2-1. Padahal Inter Milan saat itu masih diperkuat oleh para pemain generasi emasnya seperti Samuel Eto'o hingga Javier Zanetti. Kemudian kutukan ini terus berlanjut ketika Gasperini menunggangi Atalanta. Mantan pelatih Palermo ini gagal membawa skuad Ladea merengkuh gelar Coppa Italia di tahun 2019 dan 2021. Terbaru, nasib sial juga kembali terjadi saat berhadapan dengan Juventus di Coppa Italia musim ini. Pasukan biru hitam mampu dikalahkan oleh Bianconeri dengan skor tipis 1-0. Padahal anak asuh dari Gasperini sukses mendominasi jalannya pertandingan. Atalanta berhasil menguasai 66% penguasaan bola dan melesakkan total 13 tembakan. Namun Gasperini bisa melepas kesialannya dengan membawa Atalanta meraih gelar Europa League. Hebatnya gelar ini diraih setelah mengalahkan Bayer Leverkusen. Skuad asuhan Xabi Alonso sendiri menjalani musim sempurna dengan rekor invincible. Gasperini nggak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena berhasil menciptakan sejarah baru. Dia bilang pertandingan ini nggak akan terlupakan di sepanjang hidupnya. Menurut Gasperini, Atalanta memang pantas memenangkan gelar Europa League. Pasalnya, dia sudah melakukan segalanya untuk mencetak sejarah baru untuk Atalanta. Keberuntungan yang terus menyertai Atalanta.
Atalanta memperoleh banyak keuntungan dari kemenangannya di partai final Europa League. Pasukan Gianpiero Gasperini berhasil menambah slot Liga Champions secara otomatis. Itu artinya Serie A bakal diwakilkan oleh 6 tim di kompetisi Liga Champions musim depan. Ini menjadi yang paling terbanyak di antara liga-liga elit Eropa lainnya. Sebut saja Premier League hanya yang mendapatkan jatah lolos otomatis sebanyak 6 tim. UEFA sendiri memberikan jatah slot lebih kepada Serie A karena konsistensinya di kancah Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, klub Serie A sendiri mampu menembus semifinal di berbagai turnamen Eropa. Apalagi UEFA akan mengusung format baru yang dihuni dengan 36 tim. Atalanta saat ini berada di posisi kelima klasemen Serie A. Apabila konsisten berada di posisi kelima, tiket Liga Champions selanjutnya akan jatuh ke peringkat ke-6. AS Roma dan Lazio harus saling sikut untuk bisa mengamankan posisi tersebut. Akan tetapi AS Roma lebih diunggulkan lolos karena unggul 3 poin atas Lazio. Christian Panucci berterima kasih kepada Atalanta yang sudah memenangkan gelar Europa League. Ex pemain Parma ini ingin melihat Lazio dan AS Roma bermain di Liga Champions. Kesuksesan ini juga menjadi berkah untuk Atalanta yang akan mendapatkan kucuran dana segar. UEFA akan memberikan bonus sebesar 25 juta euro atau 423 miliar rupiah. Dana ini bahkan lebih besar dari yang diterima oleh Sevilla sebesar 23 juta euro saja. Kucuran dana segar ini menjadi modal penting La Dea untuk mengarungi kompetisi musim depan. Skuad asuhan Gianpiero Gasperini bisa membeli sejumlah pemain-pemain yang diinginkan. Apalagi sang pelatih berambisi membawa Atalanta menjadi tim kuda hitam di Liga Champions musim depan. Itulah ulasan kebangkitan dramatis Atalanta mencetak sejarah di Europa League. Bagaimana pendapatmu? Apakah Gianpiero Gasperini bisa meneruskan tren positifnya dan kembali membawa Atalanta menjadi tim kuda hitam di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.